Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171711717. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Pegadon pada kelas 9 dengan tema kurban. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah Problem Based Learning atau PBL. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Katanya siap semua ya? Siap. Siap untuk menerima KPM? Siap. Oke, sebelum menerima KPM kita screening dulu. Nanti ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tangan buat kita semua. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk Mas Akbar selaku ketua kelas bisa memimpin berdoa. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan surat. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah dan surat tersebut kita pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dan silakan untuk bisa duduk kembali. Ahmad Munif, Alvin Najwa Kamil, Ananda Farel Yoga Perdana, Bilqis Putri Iman Suwarni, Eka Fani Afidatun. Alhamdulillah untuk siang hari ini nihil, semua sehat tanpa suatu halangan apapun. Oke, sebelum masuk materi kali ini saya akan memberikan sebuah motivasi. Ini dari Imam Syafi'i, salah satu tokoh Islam. Malam yadubula ka'alum sa'ad tajara'adul jahridulan hayatihi, yang maksudnya barang siapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu, barang sejenak ia pasti akan merasakan rendahnya kebutuhan seumur hidupnya. Berarti kalian ketika di usia SMP ini silahkan, walaupun merasa mencari ilmu itu merasa keberatan, ini hanya sementara, nanti hikmahnya akan sangat luar biasa ke depan. Nanti kalau kita punya ilmu ketika di kelas 1 nanti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran saya akan mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang awal semester kita buat.
Jawabannya salah satunya hadir tepat waktu pada setiap pertemuan pelajaran, membawa buku, alat tulis dan perlengkapan belajar, berperilaku sopan kepada guru dan teman sekelas. Untuk sebelum kita masuk materi pada kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Akikah adalah menyembelih hewan kambing dengan tujuan apa? Sebagai rasa syukur atas kelahiran anak. Untuk perempuan kambingnya berapa? Satu. Kalau laki-laki 2. Akikah dianjurkan dalam keadaan matang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kurban. Jadi kurban ini salah satu juga macam-macam dari penyembelihan hewan. Nanti ada kalanya dilakukan untuk akikah dan ada kalanya dilakukan untuk kurban. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang nomor 1, siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dengan detail, mencakup makna, tujuan, dan hikmah secara jelas dan dapat menggunakan bahasa sendiri. Yang nomor 2, siswa menguraikan semua ketentuan kurban dengan lengkap, benar, dan menggunakan bahasa sendiri. Yang nomor 3, siswa menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dengan langkah-langkah yang benar dan jelas, disertai penjelasan secara rinci. Ini tujuan pembelajaran kita tentang kurban. Nah, nanti untuk penilaian yang akan saya lakukan pada kegiatan siang hari ini yaitu adalah 1 lewat diskusi kelompok. Nanti kalian tak suruh diskusi, kemudian ada soal evaluasi, kemudian ada penilaian sikap kalian selama kegiatan KGM, itu nanti ada penilaiannya. Itu dari penjelasan untuk teknik penilaian. Untuk selanjutnya, sebelum masuk materi kurban, ada pertanyaan pemantik. Oke, pada pertanyaan pemantik sebelum masuk materi kurban, nomor 1, pernahkah kalian menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Yang menjawab berdiri. Gimana berbeda? Pernah? Di mana? Di sekitar rumah. Oke, betul. Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat ibadah kurban istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya? Ayo, yang mau menjawab bisa berdiri dulu. Ayo, Mas Walik. Apa yang membuat istimewa? Karena dilakukan setahun sekali. Karena dilakukan setahun Sekali. Oke, betul Mas Walik, luar biasa. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda jika Anda menerima daging kurban? Yang mau menjawab berdiri dulu. Ketika kita dapat daging kurban, maka perasaan kita seperti apa? Gimana Mbak Bilkis perasaannya? Senang. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk nyate bersama dengan teman-temannya. Oke, sebelum masuk materi, saya tampilkan yaitu tentang berita yang tidak harus kita lihat sebenarnya. Ini tentang berita kericuan pembagian daging kurban. Bisa diperhatikan bersama-sama. Pemirsa, pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khair, Grobogan, Jawa Tengah ricuh. Ya, warga yang menunggu sejak pagi hari memaksa masuk ke dalam ruangan panitia kurban untuk meminta petugas memberikan daging kurban. Puluhan warga yang telah menunggu di halaman Masjid Jabalul Khair, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak pagi langsung merangsek ke pintu depan ruangan panitia kurban. Mereka minta jatah daging kurban kepada panitia, namun panitia kurban langsung datang dan membubarkan mereka karena stok daging sudah habis dibagikan kepada warga yang memegang kupon daging kurban. Sementara mereka tidak membawa kupon saat mengantri. Warga ada orang rebutan daging kurban. Sebelumnya tak kasih pertanyaan yang bisa maju di tempat duduknya. Pertanyaan pertama, hewan yang digunakan untuk berkurban apa saja? Ayo Mbak Syafa. Sapi, kambing, domba. Selain itu, terima kasih untuk Mbak Syafa. Ada yang lain yang mau bertanya mungkin tentang seputar video ini? Mas Farel, iya, silakan Mas Farel. Daging kurban dibagikan secara matang atau mentah? Oke, pertanyaan yang bagus. Daging kurban dibagikan secara matang atau mentah? Ada yang mau menjawab? Bisa berdiri. Mas Saki, apa jawabannya Mas Saki? Daging kurban bisa diberikan dalam keadaan mentah. Daging kurban diberikan dalam keadaan mentah. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Saki. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ayo Mbak Media.
Apa manfaat dari kurban? Ada yang mau menjawab? Ayo Mbak Zahra. Manfaat dari berkurban adalah membantu teman kita yang sedang membutuhkan. Oke, membantu teman kita yang sedang membutuhkan. Oke, betul semua. Ini adalah video awal kita sebelum masuk materi kurban dan ada kericuan pembagian hewan kurban. Silakan untuk buku paketnya dibuka halaman 101. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian kurban. Kurban berasal dari kata korban yang berarti kurban adalah bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kurban nama lainnya adalah al-udhiyah, bentuk jamak dari al-adha'i. Udhiyah diartikan dengan penyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari pada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? 10 Dzulhijjah. Dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu pengertian penyembelihannya pada hari raya dan hari Tasyrik. Lanjut. Untuk dalil dari Al-Quran ada dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Di buku paket ada di halaman 101. Silakan bisa dilihat. Kita baca bersama-sama. Tak bacakan Pak Adi dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dibaca sambil lihat buku paket. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Itu Al-Kautsar ayat 1-3. Intinya di ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kurban merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat. Lanjut, untuk dalil dari hadis Nabi, ada hadis dari riwayat Ahmad, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabana musholana. Artinya, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa kurban adalah amalan yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Lanjut. Apa hukum kurban? Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Maka itu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Yang tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan namanya kurban. Lanjut. Syarat orang yang berkurban siapa saja yang boleh berkurban? Yang nomor 1 adalah orang Islam. Ada orang non Islam ingin kurban, boleh atau tidak? Selanjutnya sehat. Yang 3 adalah mampu. Kurban tidak wajib, namun sangat dianjurkan bagi yang mampu. Nah, ini jenis hewan kurban. Hewan ternak ada ketentuannya. Unta minimal 5 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, kambing minimal 2 tahun, domba atau biri-biri minimal 1 tahun. Jika usianya belum tercapai, maka hewan tersebut belum sah digunakan untuk kurban. Misal, Mas Adnan adalah pembisnis, dia punya kambing, kambingnya banyak, tapi kambingnya posisinya belum memasuki umur. Nah, maka kambing yang digunakan untuk Mas Adnan tidak boleh digunakan untuk kurban.
Dan walaupun nanti kambingnya sangat gemuk atau gimana. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak Uun mau bertanya? Oh iya, silakan. Apakah boleh kurban dikredit? Apakah boleh hewan kurban dikredit? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sekarang kan sedang musim kredit. Nah, ini juga sama. Banyak brosur sekarang hewan kurban kredit. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena hewan kurban, orang yang berkurban itu punya sunnah muakkad jika orang tersebut kategorinya mampu. Ya, yang lain ada yang tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, kita masuk diskusi. Nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Untuk kelompoknya, kelompok 1 Mas Adnan, Mas Safi, Mas Fatan, Mas Farel. Kelompok 2 Mas Akbar, Mas Farhan, Mas Kolek, Mas Lintang. Kelompok 6 Mbak Novi, Mbak Marija, Mbak Razika, dan Mbak Fani. Silakan untuk kursinya bisa disatukan terlebih dahulu. Dan terbentuk kelompoknya. Bisa dikerjakan kelompokmu. Diperhatikan, tak bantu dulu tata cara untuk pengerjaannya. Silakan dilihat petunjuk penggunaan LKPD. Sebelum mengerjakan, bacalah doa sebelum mengerjakan, bacalah permasalahan dengan seksama, kemudian selesaikan persoalan-persoalan yang ada di soal. Silakan dikerjakan. Ada masalah, ada kotak kosong, silakan untuk diisi di sini. Ada yang tanyakan anak-anak? Kalau tidak ditanyakan, silakan bisa dimulai. Waktu 15 menit. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. kesulitan? Tidak. Kurang 5 menit lagi ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Siap presentasi? Siap. Kelompok berapa yang siap presentasi? Ayo kelompok 1 siap? Siap. Silakan kelompok 1 yang mau maju ke depan, Mas Fatan ya? Mas Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Soal nomor 1, berdasarkan syariat Islam, jelaskan pengertian ibadah kurban secara bahasa dan istilah. Jawabannya adalah kurban berasal dari kata karoba yang artinya dekat.
Sedangkan secara istilah kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Soal 2, analisislah apakah hukum melaksanakan kurban, sebutkan dalil nakli yang mendasarnya. Jawabannya adalah sunnah muakkad dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasallu li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Soal nomor 3, berikan solusi syar'i terhadap praktik kurban di desa A. Apakah niat kurban mereka sah? Jelaskan. Jawabannya adalah kurban tersebut tidak sah karena dari segi waktu pelaksanaan yang terjadi seharusnya hewan tersebut disembelih setelah sholat Id. Untuk daging kurban yang dibagikan ada ketentuan bagian-bagiannya. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan mendasar antara kurban dan sedekah biasa, terutama dari segi waktu dan tujuan. Jawabannya adalah kurban dilakukan ketika hari raya Idul Adha, sedangkan sedekah bisa kapanpun. Sedangkan kurban tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan sedekah menolong sesama. Soal nomor 5, uraikan hikmah utama disyariatkannya kurban kaitannya dengan dimensi sosial dan ketakwaan. Jawabannya, hikmahnya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah, dan melatih diri bersikap dermawan. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan juga, ayo bertanya, berdiri Mbak juga. Bagaimana jika berkurbannya setelah Idul Adha, akan tetapi untuk dimakan bersama-sama? Hewan tersebut menjadi sah kurbannya, tetapi untuk makan bersamanya kurang tepat karena daging kurban itu harus dibagi. Mana Mbak Razika sudah cukup? Cukup. Cukup. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 5 siap? Siap. Mbak Raya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan PKP 3. Berdasarkan kasus di atas, uraikan syarat-syarat berkorban orang yang berkorban agar dibaginya sah. Syarat-syarat orang yang berkorban adalah Islam, berakal, dan mampu. Kedua, jelaskan ketentuan jenis dan usia minimal hewan kurban, sapi, unta, kambing, atau domba berdasarkan syariat Islam. Unta usia minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, domba 1 tahun atau telah berganti gigi. Unta, sapi untuk 7 orang, kambing atau domba 1 orang. Analisislah dari 4 hewan di wacana, sebutkan hewan mana saja yang tidak sah dijadikan kurban dan jelaskan alasannya. A. 1 sapi patungan 7 orang, kurbannya sah karena memenuhi ketentuan. B. 1 domba yang giginya belum tanggal, tidak sah karena umur. C. 1 kambing yang kakinya pincang, tidak sah karena hewan tersebut cacat. D. 1 sapi yang dibeli 8 orang, tidak sah karena sapi hanya untuk 7 orang. 4. Bagaimana hukum kurban 1 sapi yang dibeli oleh 8 orang? Apa solusi jika kasus ini terjadi di lingkungan Anda? Kurban tidak sah. Jika terjadi di daerah saya, maka saya akan memberi masukan 1 orang untuk mengalah untuk membeli kambing saja agar kurban tersebut tetap sah. 5. Sebutkan 4 macam aib atau cacat pada hewan yang menyebabkan tidak sahnya dijadikan hewan kurban. Buta, pincang parah, sakit parah, sangat kurus. Oke, dari kelompok 5 luar biasa. Ada yang ditanyakan? Mas Farel, ayo berdiri Mas Farel. Tanya ke Mas Farel. Bagaimana jika ada orang yang berkorban 1 sapi untuk 1 orang? Sah, bahkan orang tersebut mendapatkan banyak pahala dari sisa kuota tersebut. Gimana Mas Farel? Sudah cukup? Sudah cukup. Beri aplaus dari untuk kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6 Mbak Razika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban LKPD kami. Soal pertama,
menjelaskan urutan tata cara penyembelihan hewan kurban secara syar'i, mulai dari persiapan hingga penyembelihan. Yang pertama, memilih hewan kurban yang sah, kemudian menyiapkan alat dan tempat penyembelihan. Selanjutnya, menghadapkan hewan ke arah kiblat dan menidurkannya. Kemudian berniat dan membaca basmalah juga takbir. Menyembelih dengan memutus saluran leher dan urat. Menunggu darah keluar hingga mati dan menguliti, memotong dan membagikan daging. Yang kedua, jelaskan ketentuan waktu menyembelih hewan kurban, kapan dimulai dan kapan batas akhirnya. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, jelaskan bagaimana ketentuan syariat Islam mengatur pembagian daging kurban kepada siapa saja dan berapa dagingnya. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 diberikan kepada kerabat atau tetangga. 4. Analisislah apakah tindakan panitia yang membagikan semua daging, kulit, dan jeroan hanya kepada kurban diperbolehkan. Jelaskan dasar hukumnya. Jawabannya tidak diperbolehkan karena sudah jelas dalam Islam sudah ada ketentuan pembagian daging masing-masing. 5. Berikan saran perbaikan kepada panitia agar pelaksanaan kurban di daerah tersebut sesuai syariat, utamanya dalam aspek penyembelihan dan pembagian. Dalam aspek penyembelihan, orang yang menyembelih harus orang yang paham tentang Islam karena sebagai syarat utama, dan yang paham tentang ketentuan penyembelih. Dan pembagian daging juga dibagi sesuai ketentuan yang ada dalam Islam. Oke, dari kelompok 6 sangat luar biasa. Ada yang mau bertanya? Mbak Diva, silakan Mbak Diva, tanya apa Mbak Diva? Apakah boleh panitia mengambil jatah 1/3 untuk upah lelah? Apakah boleh panitia mengambil upah 1/3 upah lelah? Gimana? Panitia nggak boleh ngambil jatah 1/3 daging kurban sebagai upah kerja, tapi boleh menerima bagian daging kurban sebagai sedekah atau hadiah, sama seperti masyarakat lain. Oke, sudah cukup Mbak Diva. Saya beri apresiasi untuk kelompok 6. Oke, luar biasa sekali dari diskusi kalian. Saya akan mengingatkan yang pertama tentang LKPD yang kalian diskusikan, karena agar kalian lebih paham. Yang nomor 1, di bid'ah terdapat tradisi di mana setiap kali Idul Adha warga hanya menyembelih hewan kurban sapi atau kambing untuk dimakan bersama-sama di malam hari raya, bukan untuk diberikan kepada fakir miskin. Mereka menganggap kurban ini sebagai acara syukuran tahun. Nah, Ketua RT kemudian meminta penjelasan kepada kelompok kalian mengenai hakikat dan hukum kurban yang sebenarnya. Pertanyaannya, berdasarkan syariat Islam, jelaskan pengertian ibadah kurban secara bahasa dan istilah. Kurban berasal dari kata korban yang artinya dekat. Secara istilah, kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 2, apa hukum dari kurban? Hukumnya adalah sunnah mu'akkad sesuai dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Washolli li rabbika wanhar. Nomor 3, berikan solusi syar'i terhadap praktik kurban di desa. Apakah niat kurban mereka sah? Kurban tersebut tidak sah. Mengapa kok dibilang tidak sah? Karena dari segi waktu pelaksanaan seharusnya hewan disembelih setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan daging kurban itu ada ketentuannya, tidak boleh sembarangan untuk bakar-bakaran. Yang nomor 4, jelaskan perbedaan mendasar antara kurban dan sedekah. Kurban itu dilaksanakan setahun berapa kali? Sekali. Sedangkan sedekah bisa sewaktu-waktu. Kemudian tujuannya, kalau kurban mendekatkan diri kepada Allah, kalau kurban untuk menolong sesama. Uraikan hikmah utama di syariat kurban. Hikmahnya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah, membentuk sikap patuh pada Allah, dan melatih diri bersikap dermawan. Itu pembahasan diskusi kalian tadi. Ada yang ditanyakan? Paham semua tentang kurban ya? Pada mungkin kalau paham, untuk selanjutnya Pak Hanif akan memberikan evaluasi tes. Tapi sebelum evaluasi silakan untuk kalian kembali ke tempat itu awal. Dan soal evaluasi bisa dikerjakan langsung. Jangan lupa kasih nama terlebih dahulu ya.
Silakan dikerjakan waktunya 10 menit ya, cukup ya. Karena soalnya pilihan ganda 10. Sudah selesai ya? Oke, kita koreksi bersama-sama. Dari nomor 1, ada yang mau baca nomor 1? Mas Lintang, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kurban dalam Islam? Jawabannya apa Mas Lintang? Jawabannya adalah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mas Lintang jawab C. Coba apakah betul? Nah, betul, nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, ada yang mau baca lagi? Mas Alvin. Berikut ini adalah hewan yang sah untuk dijadikan kurban kecuali ayam. Oke, nomor 2, hewan yang sah dijadikan untuk kurban. Sapi boleh? Boleh. Kambing? Boleh. Ayam? Tidak. Domba? Boleh. Coba kita lihat ayam, apakah betul ayam? Iya, betul. Yeay. Yo, nomor 10 terakhir. Mbak Mega, ayo. Kericuhan saat pembagian daging kurban biasanya disebabkan oleh Kericuhan saat pembagian daging kurban. A. Kurangnya jumlah daging kurban. B. Tidak adanya panitia. C. Tidak terorganisirnya. D. Semua jawaban benar. Kita coba buktikan. D. Ya, betul, nomor D jawaban. Oke, saya masukkan ke daftar nilai ya. Nabi 100, Puput 80, Razika 80, Safa 100, Safi 90. Pada pembelajaran kali ini saya simpulkan kurban adalah menyembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban apa? Sunnah. Kurban dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Untuk sapi, unta, kerbau digunakan untuk berapa orang? 7. Kalau yang untuk 1 orang? Terus untuk pembagiannya sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga orang untuk orang yang masih miskin, 1/3 untuk tetangganya masing-masing. Dan untuk daging kurban dibedakan mentah atau matang? Mentah. Oke, cukup. Oke, untuk selanjutnya evaluasi berkaitan dengan KBM pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tapi silakan tadi masih melihat banyak sedikit dari kalian masih ada yang ngobrol dengan temannya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silakan untuk jangan ngobrol terlebih dahulu agar apa nanti kalian tidak tertinggal dengan pelajaran. Sebelum kita tutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Oke, untuk refleksi pada siang hari ini, yang nomor 1, apakah Anda sekarang memahami makna kurban dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Mas Adnan mungkin berdiri. Iya, oke, paham. Oke, duduk. Terima kasih. Selanjutnya, apakah kerjasama dengan teman-teman membantu Anda memahami materi kurban lebih dalam? Gimana Mbak Bilkis, lebih memahami ya? Iya. Apakah ada hal berkesan yang Anda dapatkan selama proses pembelajaran ini, Mbak Raya? Ya, hal berkesannya apa Mbak Raya? Oke, sangat senang bisa mempelajari tentang kurban. Yang terakhir, apakah Anda menemukan tantangan yang sulit selama proses pembelajaran ini? Tidak, berarti menyenangkan sekali ya? Oke, untuk selanjutnya, untuk informasi materi pada pertemuan selanjutnya adalah kita sudah masuk materi di bab 5, yaitu tentang Daulah Safawi. Silakan nanti kalian bisa mencari referensi di rumah untuk belajar agar apa nanti ketika KBM kalian sudah mempunyai pandangan. Nah, sebelum saya tutup ada sebuah kata-kata. Orang hebat bukan yang selalu
menang, tapi yang tidak pernah berhenti berusaha dan belajar. Sekarang kalian adalah termasuk kategori untuk orang yang hebat. Jadi silakan bisa kemas-kemas, kita sudah selesai. Sudah selesai kemas-kemasnya? Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an